Mengejutkan, bocoran orang dalam istana. Kali ini, saya mau bahas soal Habib Rizik Syihab. Pembahasan saya ini memakai helikopter view dulu, biar netizen paham kenapa Habib Rizik Syihab sampai dizolimi, berdarah-darah. Saat Pilpres 2019, ada kesepakatan antara Prabowo dan Habib Rizik Syihab. Kalau Prabowo menang, nama baik Habib Rizik Syihab akan direhabilitasi. Kita sama-sama tahulah, kasus chat mesum Habib Rizik Syihab kan tidak lebih dari operasi intelijen dan workshop. Sialnya, Prabowo kalah. Celakanya lagi, Prabowo jadi menteri. Urusan Habib Rizik Syihab tak lagi dianggap penting. Dengan begitu, jalan pulang Habib Rizik Syihab tertutup. Habib Rizik Syihab baru bisa pulang setelah ada jaminan kalau kasus chat mesumnya tak bakal diangkat lagi. Yang menjamin adalah kelompok Makassar dan faksi Komjen S di Worcok. Komjen S dulu sempat jadi menteri. Rencananya Habib Rizik Syihab bakal diusung ke daerah-daerah yang lagi pilkada, buat menarik simpati masyarakat yang jengkel sama Mukidi. Ini juga sebagai pemanasan sebelum Pilkada DKI Jakarta 2022. Waktu itu belum ada rencana Pilkada 2022. 2023 bakal ditunda ke 2024. Jadi, kepulangan Habib Rizik Syihab adalah investasi kelompok Makassar buat memajukan jagoannya di 2024. Habib Rizik Syihab tidak menolak karena dia punya pikiran yang sama soal Pilpres 2024. Jadi, ini sama-sama untung. Masalahnya, fraksi Komjen S ini tak sekuat fraksi TK dan fraksi BG di Worcok. Jadi, disusun skenario-skenario buat bikin Habib Rizik Syihab masuk bui. Ada sangat banyak, dari soal urusan prokes COVID-19, tanah di Mega Mendung, kasus ujaran kebencian baru, atau kasus-kasus lama. Jadi, buat Worcok, tangkap Habib Rizik Syihab itu cuma soal waktu, tempat dan pakai kasus apa. Gak ada insiden Petamburan, ya balik lagi ke Mega Mendung, Suta, atau yang lain. Pokoknya, Habib Rizik Syihab mesti dibui. Terus, bagaimana dengan insiden kilometer 50? Sederhananya, itu kecelakaan. Instruksinya, pepet terus. Dapatkan posisi Habib Rizik Syihab, biar nanti diurus Worcok secara resmi. Tapi, yang dipepet malah manuver. Akhirnya pistol meletus, 6 nyawa melayang, lalu Worcok ramai-ramai cuci tangan. Sebagai catatan, hari ini Habib Rizik Syihab lagi diserang dari 8 penjuru mata angin. Kelompok yang mau menghabisi Habib Rizik Syihab ada banyak. Bukan cuma Worcok, tapi juga Merdeka, Tengku Umar, sampai kakak pembina, geng Cokro, dan buzzer RP. Kenapa Habib Rizik Syihab harus dizolimi begitu? Alasan pertama, soal 2024. Habib Rizik Syihab itu simbol oposisi dan sudah punya jagoan buat 2024. Padahal Worcok mau majuin calon buat 2024. Bisa TK atau BG. Jadi, pas Habib Rizik Syihab diserang begini, kelompok-kelompok yang punya jagoan di 2024 langsung ikut-ikutan. Yang kedua, soal pencairan utang luar negeri. Salah satu syaratnya Indonesia mesti semakin demokratis dan dukung perang global lawan teroris. Jadilah Habib Rizik Syihab seperti barang jualan di luar negeri. Habib Rizik Syihab sudah lama di-framing sebagai figur yang anti-demokrasi. Framing ini makin naik dengan bikin framing FPI sebagai organisasi yang menyamai bibit-bibit terorisme. Jadi, dengan menghabisi Habib Rizik Syihab dan membubarkan FPI,
Mukidi sebenarnya memusnahkan lawan. Oposisi yang kuat sekaligus dapat bonus cair utang luar negeri. Tahu sama tahulah, kas negara kan lagi morat-marit gara-gara COVID. Jadi, kalau saya tak bahas Habib Rizik seperti ini, gara-gara situasinya memang sulit. Habib Rizik Syihab sudah masuk bui dan dia tak bakal dilepas. Mau sampai kasasi, dia bakal kena operasi mafia peradilan. Kan kita semua pada tahu hukum di Indonesia seperti apa. Satu-satu cara biar Habib Rizik Syihab bebas, harus ada tekanan politik yang kencang. Kalau PKS, Demokrat, geng Makassar, dan rakyat kompak teriak bareng ke Mukidi, itu baru bisa. Tapi maaf, selama Prabowo masih ikut Jokowi, Gerindra tak bisa diharapkan. Tapi bikin kayak begini kan gak gampang. Dan itulah informasi dari orang dalam istana. Di lain sisi, Prabowo menikmati perannya sebagai menteri. Yang terbaru, Prabowo bentuk datasemen kawal khusus Menhan untuk tamu VVIP. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membentuk datasemen kawal khusus Kementerian Pertahanan Denwalsus Kemenhan. Denwalsus ini merupakan pasukan khusus untuk mengawal Menhan hingga tamu VIP Kemenhan. Hal tersebut diungkap oleh ajudan Menhan Prabowo, Rizky Irmansyah, dalam akun Instagram pribadinya @rizkyirmansyah, Jumat 9 April. Rizky memposting sebuah video prajurit berbaret sedang berbaris. Dalam deskripsi postingannya, Rizky menyampaikan prajurit tersebut merupakan Denwaslu Kemenhan. Mereka adalah datasemen kawal khusus atau Denwalsus, Kementerian Pertahanan yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto. Mereka dilatih, ditempa, dididik, dibantu jajar Pusdiklat Kopassus di Jawa Barat, kata Rizky. Adapun tugas Denwalsus adalah mengawal serta menjaga keamanan Kementerian Pertahanan. Menteri Pertahanan, tamu-tamu khusus Kementerian Pertahanan, dan upacara penyambutan jajaran kehormatan tamu-tamu negara. Pasukan ini diseleksi dan dipilih langsung oleh Menteri Pertahanan. Tiap-tiap personel dibekali kemampuan penjagaan serta pengawalan VVIP, pola penyambutan tamu dalam serta luar negeri, dan tentunya kemampuan lain yang tak bisa saya jabarkan, ujarnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?